Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Eko Saputri, NIM 241252395. Saya dari kelompok 1 kelas reguler sore semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus CX H2OY. Merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan digunakan untuk aktivitas sel. Berperan sebagai penyimpan energi, bahan struktural misalnya selulosa, dan pengatur metabolisme. Jenis karbohidrat itu ada dua, ada yang simple sama kompleks. Untuk yang simple ada monosakarida dan disakarida. Yang kompleks ada polisakarida. Jenis karbohidrat yang pertama ada monosakarida. Bentuk karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih kecil lagi. Fungsinya sebagai pembangun karbohidrat yang lebih besar, menghasilkan energi dengan cepat dan mudah diserap oleh tubuh. Rumus umumnya CH2ON. Ini menunjukkan perbandingan atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang sama seperti dalam air. 1:2:1. N mewakili jumlah atom karbon dan nilai N minimal adalah 3. Klasifikasi monosakarida yang pertama berdasarkan gugus fungsi. Gugus fungsi ini ada dua, ada aldosa sama ketosa. Jadi, untuk membedakan aldosa dan ketosa, untuk aldosa ini memiliki gugus fungsi aldehid, nah sedangkan yang ketosa itu memiliki gugus fungsi keton. Untuk contoh aldosa ada glukosa, dan untuk contoh yang ketosa ada fruktosa. Contoh lain dari aldosa ini ada gliserosa, eritrosa, dan ribosa. Untuk ketosa ada dihidroksiaseton, eritrolosa, dan ribulosa. Klasifikasi monosakarida yang kedua itu berdasarkan jumlah atom C. Yang pertama ada triosa, jumlah atom C-nya ada 3, jadi rumusnya C3H6O3. Yang kedua ada tetrosa, jumlah atom C-nya ada 4, rumusnya C4H8O4. Yang ketiga ada pentosa, jumlah atom C-nya ada 5, rumusnya C5H10O5. Yang keempat ada heksosa, jumlah atom C-nya ada 6, rumusnya C6H12O6. Jenis karbohidrat yang kedua ada disakarida. Karbohidrat yang terbentuk dari dua monosakarida. Fungsinya sebagai sumber energi instan bagi tubuh karena dapat dengan cepat dipecah menjadi gula sederhana dan diserap. Menjadi prekursor untuk glikoprotein yang mendukung sistem kekebalan tubuh dan menyediakan energi bagi sel-sel tubuh. Dalam industri makanan, disakarida ini digunakan sebagai pemanis dan pengawet. Rumus umum karbohidrat disakarida adalah C12H22O11. Rumus ini merupakan hasil dari penggabungan dua unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidit melalui reaksi dehidrasi, di mana satu molekul air dilepaskan dari dua molekul monosakarida yang lebih kecil. Perbandingan rumusnya, ketika dua monosakarida C6H12O6 bergabung, rumus menjadi C12H24O12, lalu dikurangi satu molekul air sehingga rumusnya menjadi C12H22O11. Untuk contohnya di sini ada sukrosa. Sukrosa ini terdiri ada glukosa dan fruktosa. Ini ada ikatan glikosidnya. Untuk yang contoh yang kedua ada laktosa, gabungan dari galaktosa dan glukosa. Untuk yang ketiga ada maltosa, gabungan dari dua glukosa. Jenis karbohidrat yang ketiga ada polisakarida, karbohidrat kompleks yang tersusun dari banyak unit gula sederhana yang saling terhubung melalui ikatan glikosidik. Fungsinya sebagai cadangan energi seperti pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan, komponen struktural seperti selulosa pada dinding sel tumbuhan, dan berperan dalam interaksi seluler dan sistem kekebalan tubuh. Rumus umumnya karbohidrat polisakarida adalah C6H10O5N. N mewakili jumlah unit monosakarida yang berulang dalam rantai yang bisa sangat besar, mulai dari puluhan hingga ribuan.
Polisakarida ini dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada homopolisakarida, hanya terdiri dari satu jenis unit monosakarida. Yang pertama contohnya ada amilum. Jadi amilum itu terdiri dari amilosa dan amilopektin. Jadi kalau amilosa itu rantainya lurus, kalau amilopektin rantainya bercabang. Untuk contoh yang kedua ada glikogen, memiliki struktur bercabang yang mirip amilopektin tetapi lebih banyak cabang. Jadi perbedaannya kalau glikogen di sini cabangnya lebih banyak daripada amilopektin. Yang ketiga contohnya ada selulosa, memiliki struktur linear yang tersusun dari beta D-glukosa. Untuk gambar strukturnya seperti ini. Jenis polisakarida yang kedua ada heteropolisakarida, tersusun dari dua atau lebih jenis monosakarida yang berbeda. Contohnya ada asam hyaluronat. Jadi asam hyaluronat ini terdiri dari glucuronide acid dan N-asetil glukosamin. Untuk gambarnya seperti ini. Selanjutnya, identifikasi karbohidrat. Yang pertama ada uji molis. Nah, di sini sampel itu akan dinyatakan positif jika di sampel itu terdapat cincin berwarna ungu. Jadi itu bisa dikatakan positif. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk yang kedua ada uji iodin. Jika sampelnya itu berwarna biru sampai hitam, maka itu positif polisakarida. Untuk gambarnya seperti ini. Untuk yang ketiga ada uji Barfoot. Uji barcode ini sampelnya itu didiamkan selama 2 sampai 3 menit. Ternyata ada endapan merah, berarti itu positif monosakarida produksi. Jika didiamkan selama 10 menit, ternyata ada endapan merah, berarti itu sampelnya positif disakarida produksi. Jadi untuk warnanya itu sama-sama endapan merah ya. Jadi kalau misalnya setelah 2 sampai 3 menit ada endapan merah, itu termasuk monosakarida produksi. Dan yang satunya kalau selama 10 menit ada endapan merah, itu termasuk disakarida produksi. Untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Untuk uji yang keempat ada uji Benedict. Benedict ini nanti sampelnya itu akan ada endapan merah, maka itu positif gula reduksi. Untuk yang gambarnya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Untuk yang kelima ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov ini nanti eh, kalau misalnya sampelnya itu berwarna hijau, biru, ataupun jingga, itu berarti positif aldosa. Nah, jadi nanti kalau aldosanya itu berwarna biru atau hijau, itu nanti berarti termasuk golongan pentosa. Kalau yang coklat sampai abu-abu itu termasuk heksosa. Nah, untuk tes sel Lewandowski itu jika sampelnya berwarna merah, maka itu positif ketosa. Untuk ininya sama, kalau berwarna biru sampai hijau itu pentosa, kalau coklat sampai abu-abu itu heksosa. Jadi tes sel balak ini kalau hijau, biru, jingga itu termasuk aldosa, kalau merah sampelnya itu berarti ketosa. Untuk gambar sampelnya kurang lebih seperti ini ya. Terus yang selanjutnya ada uji filling. Uji filling ini ada di filling A, filling B. Jadi nanti jika sampelnya itu positif gula produksi, maka akan ada endapan merah bata atau coklat kemerahan. Di sini kami kelompok satu mengidentifikasi karbohidrat dengan 3 jurnal ini. Jadi yang pertama ada identifikasi kualitatif dan kuantitatif karbohidrat pada produk yogurt komersial. Jadi kami melakukan identifikasi yang uji kualitatif. Yang kedua, jurnal kedua ada analisis senyawa kimia pada karbohidrat. Untuk jurnal ketiga uji kualitatif karbohidrat pada makanan 4 sehat 5 sempurna. Untuk jurnal yang pertama, identifikasi kualitatif dan kuantitatif karbohidrat pada produk yogurt komersial. Ini menggunakan 6 sampel yogurt yang berbeda, tetapi di dalam jurnal itu tidak disebutkan merek yogurtnya. Untuk yang pertama, ujinya ada uji molis, mengidentifikasi karbohidrat secara umum. Reagennya menggunakan asam sulfat pekat. Nantinya sampelnya akan ada cincin berwarna ungu kemerahan. Untuk hasil yang positif sesuai jurnal itu ada sampel A, B, C, dan F. Untuk gambar hasil reaksinya seperti ini. Jadi pada uji reaksi molis, glukosa mengalami proses dehidrasi oleh asam sulfat pekat sehingga kehilangan 3 molekul air dan berubah menjadi 5 hidroksimetil furfural atau HNF.
Uji yang kedua ada uji iodin, mengidentifikasi karbohidrat golongan polisakarida. Untuk reagennya ada iodin dan kalium iodida. Nanti sampelnya berwarna biru sampai kehitaman. Untuk hasil yang positif itu semua sampel. Di sini reaksi uji iodinnya seperti ini gambarnya. Jadi dalam uji iodin, iodin ini direaksikan dengan kalium iodida untuk menghasilkan ion triodida. Nah, ion triodida ini kemudian berikatan dengan amilum membentuk kompleks amilosa iodin yang menghasilkan warna biru sampai keunguan. Untuk yang ketiga ada uji Benedict, identifikasi jenis gula produksi. Nah, uji Benedict ini reagennya adalah campuran dari natrium sitrat, natrium karbonat, dan tembaga 2 sulfat pentahidrat. Nanti pada sampelnya itu akan berwarna hijau, kuning, jingga, ataupun sampai merah. Hasilnya yang positif di sini nggak ada. Jadi di jurnal satu ini tidak ada gula produksinya. Untuk hasil reaksinya itu seperti ini gambarnya. Jadi pada uji Benedict, glukosa mengalami tautomerisasi menjadi bentuk 1,2 enediol, lalu enediol tersebut dapat berubah menjadi fruktosa. Bentuk enediol inilah yang bersifat sangat reduktif dan mampu mereduksi ion Cu2+ dalam reaksi Benedict menjadi endapan Cu2O berwarna merah bata. Untuk uji yang keempat ada uji Barford, ini mengidentifikasi karbohidrat golongan monosakarida. Untuk reagennya tembaga 2 aseta dan asam asetat. Nantinya sampelnya akan berwarna merah di dasar tabung. Jadi ada merah, ada warna merah di dasar tabung. Untuk hasil positifnya itu ada pada sampel F. Untuk gambar strukturnya seperti ini. Jadi pada uji Barford, gugus karbonil bebas dari monosakarida mereduksi ion Cu2+ dalam reaksi Barford menjadi ion Cu+ yang kemudian mengendap sebagai tembaga 1 oksida Cu2O berwarna merah bata. Untuk uji yang kelima, ada uji Seliwanov mengidentifikasi karbohidrat golongan monosakarida gugus aldosa dan gugus ketosa. Reagennya di sini menggunakan resorsinal asam klorida. Nantinya di sampelnya akan ada merah ceri dalam waktu 2 sampai 3 menit. Untuk hasilnya yang positif ada sampel E dan F. Untuk gambar struktur hasil reaksinya seperti ini. Jadi pada uji Seliwanov, ketosa seperti fruktosa mengalami dehidrasi oleh HCl pekat sehingga berubah menjadi turunan furfural. Senyawa furfural ini kemudian berkondensasi dengan resorsinal membentuk kompleks berwarna merah ceri. Untuk uji yang terakhir ada uji ozazon, mengidentifikasi jenis karbohidrat melalui kristal ozazon. Reagennya di sini pakai fenilhidrazin dan asam asetat. Untuk nantinya akan ada terbentuk kristal. Hasilnya semua sampel itu positif. Nah, jadi sampel A, B, dan C positif glukosa, fruktosa, dan manosa. Untuk sampel D, E, dan F positif maltosa. Untuk gambar strukturnya seperti ini. Jadi pada reaksi ozazon, gula produksi bereaksi dengan 3 molekul fenilhidrazin. Satu molekul fenilhidrazin membentuk fenilhidrazon pada gugus karbonil, sementara 2 molekul lainnya mengoksidasi gugus CHOH di karbon sebelahnya sehingga membentuk turunan ozazon yang mengendap sebagai kristal kuning berbentuk jarum. Untuk jurnal yang kedua, ada analisis senyawa kimia pada karbohidrat. Penelitian ini fokus pada uji kimia karbohidrat murni. Jadi sampelnya itu ada glukosa, sukrosa, dan amilum. Yang pertama ada uji filling, mengidentifikasi gula produksi. Reagennya untuk filling A itu ada CuSO4, untuk filling B ada KNA tartrat dan NaOH. Nantinya pada sampel akan ada endapan merah beta, ada endapan merah bata. Untuk hasilnya yang positif itu ada pada sampel glukosa dan sampel sukrosa. Untuk hasil reaksinya gambarnya seperti ini. Jadi pada reaksi filling gugus aldehid CHO glukosa teroksidasi menjadi COOH sehingga atom H pada gugus CHO menjadi OH. Jadi ini ya, atom H ini menjadi OH. Akibatnya glukosa berubah menjadi asam glukonat dan ion Cu2+ direduksi menjadi endapan merah beta Cu2O. Untuk yang kedua ada uji Moore, reaksi pendamaran atau gula sederhana. Untuk reagennya pakai NaOH, nantinya sampelnya akan berwarna coklat dan ada bau khas karamel. Hasil yang positif di sini ada sampel glukosa dan sampel sukrosa. Untuk gambar strukturnya seperti ini.
Jadi pada uji MOL, sukrosa dapat menunjukkan hasil positif ketika mengalami reaksi dengan larutan NaOH melalui mekanisme isomerisasi atau aldolisasi. Reaksi ini menyebabkan perubahan struktur molekul sukrosa di mana gugus karbon yang semula berbentuk C rangkap U, nah jadi akan berubah menjadi C rangkap OH. Jadi dari C rangkap O akan berubah jadi C rangkap OH. Perubahan ini menghasilkan senyawa baru berupa aldol-aldehid dan molekul air di sini sebagai produk samping. Nah, terbentuknya gugus aldehid inilah yang kemudian memberikan sifat reduksi sehingga larutan menunjukkan perubahan warna coklat yang menjadi ciri khas positif pada uji MOR. Yang ketiga ada uji iodium, itu mengidentifikasi polisakarida atau amilum. Reagennya pakai iodin, nanti akan di sampelnya akan berwarna biru kehitaman sampai keunguan ataupun bahkan jadi warna merah atau coklat. Untuk hasil yang positif di sini ada pada sampel amilum. Untuk hasil reaksinya, gambar strukturnya sudah ada di slide sebelumnya. Untuk jurnal yang ketiga ada uji kualitatif karbohidrat pada makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi di sini pengujiannya melakukan dua metode uji. Yang pertama ada uji Benedict, reagennya itu campuran dari natrium sitrat, natrium karbonat, dan tembaga 2 sulfat pentahidrat. Untuk warna sampelnya nanti akan ada warna hijau, kuning, jingga, sampai merah. Untuk hasilnya yang positif itu ada sampel susu dan sampel perasan air buah semka. Untuk yang kedua ada uji iodium, reagennya iodin, nantinya sampelnya akan berwarna biru kehitaman atau ungu, ataupun bahkan jadi merah ataupun coklat. Untuk hasil yang positif itu ada sampel nasi. Untuk kedua hasil reaksi ini gambarnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dari ketiga jurnal, dapat disimpulkan bahwa proses identifikasi karbohidrat dilakukan melalui serangkaian uji kualitatif yang mampu membedakan jenis karbohidrat berdasarkan reaksi warna, pembentukan endapan, maupun bentuk kristal yang terbentuk. Selain itu, uji Ozazon memberikan gambaran yang lebih detail berdasarkan bentuk kristal ozazon yang khas untuk masing-masing jenis gula. Secara keseluruhan, identifikasi karbohidrat dapat dilakukan dengan akurat melalui kombinasi uji kimia yang sesuai, sehingga mampu memberikan informasi lengkap mengenai jenis karbohidrat yang terkandung dalam suatu sampel serta sifat-sifat kimianya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.